Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali kita di acara Nextpod, Nexat Podcast. Salah satu program unggulan, salah satu program unggulan dari multimedia itu adalah Nextpod. Ya, banyak sekali sudah episode-episode sebelumnya yang hadir di sini. Tapi sebelum itu kita mau sapa-sapa juga terhadap narasumber yang baru kita ya. Tapi sebelumnya nih, kalian semua harus tahu bahwa Nextpod ini ada season terbaru. Ya, kenapa season terbaru? Karena ini diinisiasikan oleh seseorang yang datang pagi hari ini. Beliau akan menjelaskan beberapa hal, baik profil maupun program-program strategisnya, begitu ya. Di season yang terbaru adalah Nextpod Simpati. Apa itu Nextpod Simpati? Yaitu Nexat Podcast, silaturahmi melalui perangkat teknologi informasi. Kembali lagi nih di minggu ini kita bisa berbincang-bincang santai dengan mengulik insight-insight dari narasumber kita tentunya, yang insya Allah kita bisa mendapatkan hal yang baru dan juga fresh yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nextpod di episode kali ini tidak akan kalah seru dengan episode sebelumnya, karena seperti yang biasa kita menghadirkan tamu spesial yang kita tunggu kehadirannya untuk duduk santai sambil berbincang-bincang di akhir pekan ini ya Bu. Bener banget Noval. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan program-program seru dari Nexat Channel ini. Noval ya, jadi kalau episode sebelumnya nih Noval ya, kita sudah mengundang beberapa siswa-siswa berprestasi begitu ya. Ini di season sebelumnya, tapi di season ini ada yang spesial. Kayak kurang afdol kalau kita tidak mengundang sosok yang selalu mensupport dan juga selalu berada di garda terdepan demi kemajuan sekolah kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Sekolah kita. Selamat pagi Pak, Bapak Effendi SPD ML. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Hari ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Neng. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Pak sudah hadir di season terbaru ini, yang ternyata program Nextpod Simpati ini inisiatornya adalah beliau sendiri loh. Tepuk tangan dulu dong ya buat semuanya ya. Terima kasih banyak Pak. Semoga di perbincangan di akhir pekan ini dengan bincang-bincang santai kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari Bapak yang insya Allah menginspirasi dan bisa memotivasi kita semua yang menonton ya. Siap ya. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi deh Bu, Noval udah banyak yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ada beberapa hal yang pengen Noval tahu dari Bapak. Mulai dari nama Bapak juga menarik dibahas nih Pak. Noval dulu ingat waktu awal Bapak perkenalan di upacara, katanya nama Bapak secara kedinasan itu Bapak Effendi SPDMM, tapi nama panggilannya Pak Ep ya Pak? Ya, betul. Kalau boleh tahu itu nama panggilan dari kecil atau gimana Pak? Terus Noval juga ingin tahu sekilas kisah hidup perjalanan Bapak mulai dari lahir di mana, sekolah di mana, dan perjalanan hidup Bapak sampai akhirnya bisa duduk di sini sebagai kepala SMPN 1 Keramat Mulia. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun ada Bapak Ibu berada ya. Kemudian ini podcaster yang luar biasa, Terima kasih Pak. Neng Galuh dan De Noval ya. Bapak merasa berbahagia sekali hari ini bisa berada di ruangan ini. Ada beberapa hal dan tentu mungkin banyak hal yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun tadi karena ada pertanyaan awal yang ingin memperkenalkan diri, dan tadi juga untuk nama kedinasan, kemudian kalau nama panggilan itu tadi sudah disebutkan ya. Kenapa kok ada nama kedinasan dan nama panggilan? Jadi begini cerita singkatnya. Bapak itu nggak tahu kalau di rumah tetangga itu dikenalnya dengan Pak Guru Aep begitu ya. Jadi kalau nanya di mana rumahnya Pak Effendi, itu mereka pada nggak tahu. Gitu. Tapi kalau nanya Pak Guru Aep, ya insya Allah pada tahu. Itu maksudnya. Jadi untuk memudahkan saja ketika ada rekan kerja
apa namanya, kerabat, teman dekat yang mau main ke rumah, jadi supaya lebih mudah untuk menemukan rumah Bapak begitu. Singkatnya seperti itu. Lantas perjalanan hidup tentu ini akan memakan waktu yang cukup lama kalau diceritakan secara detail ya Dea. Mungkin Bapak garis besarnya saja. Bapak lahir pada tanggal 11 September 1968 di Kuningan. Terima kasih, waktu itu juga tanggal 11 September Bapak mendapatkan satu surprise yang luar biasa dari warga SMP 1 Kramat Mulia ini, di mana secara tidak diduga setelah upacara ada yang bawa bolu ulang tahun dan seluruh warga SMP Negeri 1 Kramat Mulia mengucapkan selamat ulang tahun. Luar biasa lah. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Kramat Mulia atas kebaikannya ya. Dan semoga mendapatkan keberkahan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 11 September 68 ya. Kemudian Bapak sekolah dulu di SD 2 Jalaksana. Lulus tahun 84. Kemudian 81 ya, maaf. Kemudian melanjutkan di SMP 1 Jalaksana. SMP Jalaksana dulu itu. Lulus 84. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri Cilimus. Cilimus ya. Lulus tahun 87. Wow. Kemudian melanjutkan studi di IKIP Bandung. Mengambil program diploma 2 jurusan PMPKN waktu itu. Lulus tahun 89 Oktober. Maret 90 Bapak diangkat PNS. Jadi alhamdulillah nganggur cuma berapa bulan itu Neng. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret sudah diangkat. Artinya cuma 4 bulan. Setelah selesai kuliah 4 bulan berikutnya diangkat jadi PNS. Kemudian tahun Maret 90, tahun 2007 Bapak mendapat kepercayaan sebagai kepala sekolah. Pertama di SMP Negeri 2 Kalimanggis. Berikutnya tahun 2013 Bapak mendapatkan kepercayaan 2012-2013 itu ya. Menjadi kepala SMP Negeri 5 Ciawi Gebang. Kemudian tahun 2017 Bapak mendapat tugas di SMP Negeri 7 Kuningan. Sampai tahun 2023. Dan pertanggal 23 Agustus 2023 kemarin Bapak ditugaskan di SMP Negeri 1 Kramat Mulia. Dan hari ini tanggal 4 November ya? 4 November. Betul. Tanggal 4 November 2023 Bapak berada di ruangan ini begitu. Itu barangkali ada ya perjalanan singkat. Alhamdulillah Bapak mendapatkan tempat tugas yang luar biasa dari rekan-rekan kerja yang hebat-hebat sesuai dengan moto SMP Negeri 1 Kramat Mulia, Neksat hebat. Aduh, keren banget nih ya. Ini profil singkat yang cukup menginspirasi dan bisa memotivasi adik-adik semua yang sedang nonton atau mungkin audiens di luar siswa-siswi kita yang ada di sana, jadi termotivasi untuk terus belajar begitu ya. Itu Siapa alamat tahu? itu ya? Itu alamat statusnya belum nih. Barangkali ada yang pengen tahu juga sudah nikah apa belum kan? Statusnya. Jadi Bapak sudah nikah, istri 1, anak 4. Alhamdulillah. Jangan dibalik. Oh jangan dibalik, benar. Bisa bahaya itu Pak. Istri 1, anak 4. Anak 4. Anak pertama alhamdulillah Bapak tinggal di RT 17 RW 06 Desa Kramat Mulia, Kecamatan Kramat Mulia. Dekatlah dari sekolah. Dekat, di betul sini. Pak. Perjalanan nyantai mungkin 10 menit. Cepet kalau ngebut nggak direm 5 menit. Tapi takut juga kalau nggak direm ya. Bahaya Pak kalau tidak direm. Anak pertama Bapak ngajar di SMA Negeri 3 Kuningan. Itu ya. Suaminya di Bapeda. Oh sudah menikah Pak yang pertama? Ya. Sudah menikah yang pertama? Sudah menikah. Alhamdulillah. Sudah punya anak. Wah, Bapak sudah cucu, punya cucu? Sudah punya cucu perempuan gitu Masya ya. Allah. Anak yang kedua ngajar di SMP Negeri 1 Cilimus.
suaminya di Mandiri Finance, itu juga sama, sudah punya anak perempuan juga. Oh, alhamdulillah. Anak Bapak yang ketiga sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Jalaksana, baru kelas, berarti kalau SMA kelas 10 ya? Kelas 10. Kelas 10. Dan yang terakhir si bungsu ini laki-laki di MI Keramat Mulia, MIPU Keramat Mulia kelas 4. Oh. Jadi Bapak sudah punya cucu 2 Neng. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau dalam bahasa Sunda kan katanya kalau upami incu hiji aki, upami incuna 2 jadi Aki-aki. Aki-aki. Sudah valid aki-aki begitu ya Pak ya. Jadi sudah aki-aki begitu kan. Karena cucunya 2. Cucunya Itu 2. tentang keluarga ya. Oke, dilanjut Neng. Oke, siap. Oke, Noval, itu sekilas semoga itu bisa menjadi motivasi juga buat Noval ya. Ya. Oke, siap. Kalau tadi kita udah mendengar profil singkat dari Pak Kepala, kita sudah merasa jauh lebih dekat begitu ya, karena kita sudah mendengar asal sekolahnya, lahir di mana, bahkan sudah bercerita sudah punya cucu, sudah aki-aki ya, sudah valid begitu karena cucunya sudah 2. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih Pak. Kita ngobrol tentang program-program strategis yang sudah disiapkan oleh Bapak. Pak, seperti yang kita tahu bersama nih Pak, bahwa beberapa tahun terakhir perkembangan dunia pendidikan khususnya di tingkat pendidikan dasar dan juga menengah ini mengalami dinamika yang cukup dinamis Pak. Standar nasional pendidikan yang di dalamnya mengatur tentang standar pengelolaan sekolah ini terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu Pak. Berdasarkan Permendikbud Ristek RI nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan PAUD, jenjang pendidikan dasar dan juga jenjang pendidikan menengah. Ini di mana ada ketentuan di dalamnya, ketentuan umum pasal 1 nomor 1 yang dimaksud daripada standar pengelolaan itu adalah kriteria minimal Pak mengenai perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan kegiatan pendidikan yang penyelenggaraan pendidikan ini supaya lebih efisien dan juga efektif Pak. Nah, terkait hal tersebut Pak, bagaimana Bapak merencanakan, melaksanakan dan juga mengawasi SMP Negeri 1 Keramat Mulia ini agar bisa menjadi sekolah yang maju tentunya, kompetitif dan bisa menjadi pilihan masyarakat Pak? Ya, sejak tanggal 23 Agustus 2023 lalu, ketika Sertijab dilaksanakan, Bapak tentu ke sekolah ini membawa satu misi ya. Betul. Dan misi tersebut tentu secara tidak bisa ujuk-ujuk begitu ya. Betul. Bapak menerapkannya, tapi pada prinsipnya dimanapun Bapak ditempatkan, Bapak itu selalu berprinsip punya misi ingin sekolah itu terus maju dan berkembang. Indikatornya sederhana saja. Sekolah yang maju itu kalau dilihat dari sisi sarana prasarana, fasilitasnya semakin lengkap, kemudian lingkungannya semakin bagus gitu ya, indah dipandang mata, rapi, bersih. Kemudian perkembangan jumlah siswanya juga tidak mengalami penurunan. Betul. Terus bertambah. Itu 2 indikator sederhana dari perkembangan tentang sekolah. Nah, bagaimana dengan di SMP Negeri 1 Keramat Mulia ini? Tentu mengenai program sesuai dengan tadi Permendikbud mengenai standar pengelolaan. Betul. Ya. Bapak melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ini membuat atau mengadakan satu konsolidasi internal, di mana Bapak mencoba mengkaji melihat bagaimana kultur yang sudah berkembang di sekolah ini, bagaimana karakter setiap personil, baik itu guru, staf dan juga unsur yang lainnya, kebiasaan-kebiasaan apa yang sudah berjalan di sini. Itu Bapak konsolidasikan sedemikian rupa. Bapak membangun kesepahaman dengan mereka agar kita sepaham dulu. Kalau kita sudah sepaham, terjalin satu rasa pengertian di antara kita, mencapai satu tujuan itu Bapak pikir itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Alhamdulillah selama 2 bulan ini
konsolidasi internal terus Bapak laksanakan. Ya mengingat di sini juga personel cukup banyak, jadi Bapak agak telat juga mengingat nama-nama orang, ya Neng ya. Bapak seringkali keliru dengan menyebut betul. ibu ini ternyata ini kan gitu. Ya mohon maaf, tapi insya Allah mungkin beberapa hari ini Bapak sudah ingat semua lah. Alhamdulillah. Sudah ingat semua dengan nama-nama personil itu. Selain itu Bapak juga memotret seluruh keadaan SMP Negeri 1 Keramat Mulia ini. Bagaimana keberadaan lingkungan di sini ya. Setelah Bapak potret ternyata memang ada beberapa hal yang harus kita tata ulang, yang harus kita perbaiki. Betul. Pembenahan di sisi ini, di sisi itu, dan Bapak mulai mencoba tuh. Di 2 bulan terakhir ini kita sudah mulai mencoba untuk memperbaiki fasilitas air, kemudian penerangan, juga sarana untuk peningkatan keamanan di lingkungan sekolah kita. Itu mungkin skala-skala prioritas kecil yang baru bisa Bapak laksanakan, dan termasuk di dalamnya salah satu sarana prasarana yang ada di sini ternyata SMP Negeri 1 Keramat Mulia ini mempunyai ruang multimedia, kemudian ada juga dari beragam macam ekskul ini ada ekskul multimedia ya dia, betul. seperti Denova, kemudian SAM, Obit ya. Ini yang setia menemani Bapak di sini, udah karuan dengan Deni yang sudah tidak asing lagi dengan di podcast Nexat ini ya. Ini satu potensi yang luar biasa. Betul. Yang harus kita kembangkan. Makanya Bapak terus berpikir ketika Bapak ngobrol panjang lebar dengan Om Deni ini sebagai pembina dari ekskul multimedia, apa kendalanya, kemudian harapan keinginan seperti apa. Ternyata yang Bapak tangkap ingin agar podcast Nexat ini lebih berkembang. Betul. Channel YouTube-nya juga sama lebih berkembang. Subscribernya bertambah banyak. Amin. Jam tayangnya memenuhi target. Amin. Nah, ya oleh Bang. karena itu Bapak harapkan ini kepada siapapun yang menonton tayangan ini ya. Bapak harapkan ikut mendukung. Iya, betul. Kenapa Bapak terus berpikir akhirnya mendapatkan satu ide untuk mengembangkan podcast Nexat ini, yaitu dengan namanya program Simpati. Simpati. Dan ini launching loh. Ya. Jadi Simpati itu singkatan dari silaturahmi melalui perangkat teknologi informasi. Betul. Itu ya. Betul. Ini sebagai satu launching. Apakah ini akan berhenti di sini? Tentu tidak. Dan kita akan terus nanti secara bergilir menghidupkan podcast ini, menyapa seluruh orang tua siswa SMP Negeri 1 Keramat Mulia kelas 7, 8, 9 secara bergiliran. Bapak mungkin sekarang yang mengawali dan nanti akan diikuti oleh Bapak Ibu guru senior, para wakasek dulu ya, Bapak Ibu guru senior, terus seluruh guru dan sampai pada TU dengan tentu bidang ilmu dan pengalamannya masing-masing begitu. Jadi mudah-mudahan program Simpati ini bisa terus berjalan. Kenapa Bapak mendorong untuk ini segera dilaksanakan? Karena ini jujur saja dan permohonan maaf sekaligus kepada seluruh orang tua siswa, wali murid kelas 7, 8, 9. Kita belum pernah bertemu secara tatap muka langsung nih. Dengan seluruh siswa, dengan seluruh orang tua siswa. Kenapa? Karena belum ada momen untuk itu. Kan biasanya rapat orang tua siswa itu awal tahun ya. Betul. Kemudian umpamanya pembagian raport tengah Pembagian semester. rapor, iya betul. Menjelang kegiatan akhir tahun kan begitu. Bapak datang ke sini, ternyata rapat awal tahun baik bagi kelas 7, 8, 9 sudah dilaksanakan. Ya. Sudah berlalu gitu ya Pak ya. Ya kan? Jadi kapan ini Bapak bertemu dengan orang tua siswa? Betul. Makanya pas ketika melihat di sini memotret lingkungan, salah satu diantaranya ada sarana untuk podcast, ya Bapak dorong. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini lahirlah program yang namanya
simpati. Itu ya. Jadi mudah-mudahan orang tua semua bisa mendukung nih program simpati ini dengan tadi nonton tayangannya. Betul. Kemudian permintaan dari Denoval betul bukan main-main ya deh. Subscriber, like, Komen. Komen, Apalagi Noval nih. and share atau apa itu? Ya. Ya. Betul ya. Semoga kita semakin terus semangat. Kalau misalkan nggak diklik subscribe, wah terlalu ya. Jangan sampai ya. Harus klik subscribe, like dan komen gitu. Ada ya. lagi Neng. Apa tuh Pak? Tentu selain Bapak menyapa ya seluruh orang tua siswa. Ternyata di sini SMP Negeri 1 Kramat Mulya, ketika Bapak sertijab dulu, kepala sekolah terdahulu kan menyebutkan nih, bahwa sudah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan betul. Masjid Al-Ikhlas SMP Negeri 1 Kramat Mulya. Dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari seluruh unsur yang ada di dalam jajaran panitia, Bapak Ibu guru, staf TU semuanya, dukungan dari siswa, orang tua siswa, juga para alumni. Sekarang pembangunan masjid masih terus berjalan. Kita kemarin 2 kali sudah ngecor bagian dak ya masjid. Betul sekali. Kemudian sekarang sedang berusaha menutup atap dulu. Target kita sekarang itu tidak muluk-muluk Neng. Ingin sebelum musim hujan ini bangunan masjid sudah tertutup genting. Betul. Jadi sehingga supaya tembok ke bawahnya itu lebih aman. Betul. Hanya yang jadi kendala ini dananya sekarang itu sudah terseok-seok. Aduh. Begitu, jadi untuk Bapak Ibu orang tua siswa semua, tadi saya sudah memperkenalkan diri, ya sekarang juga saya melalui tayangan ini baik secara pribadi maupun kedinasan kelembagaan, saya memohonlah untuk kita terus menyukseskan pembangunan Masjid Al-Ikhlas SMP Negeri 1 Kramat Mulya ini agar lebih lebih cepat untuk selesainya. Betul. Bagi mereka yang punya kemampuan lebih dari sisi finansial, ya tidak bosan-bosannya lah untuk mengetuk hati Bapak serta Ibu orang tua semua agar bisa menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan musola ini. Tentu Bapak Ibu orang tua ingin tahu ya, sampai sejauh mana sih pembangunannya. Kalau dipresentasikan berarti sekarang mungkin masih sekitar 40% Neng. 40%. Menjelang 50%. Nah oleh karena itu siapapun kami dengan tangan terbuka mengharapkan bantuan dengan tidak melupakan. Bantuan kemarin orang tua siswa melalui gelar sorban ya. Kemudian ada juga ngisi amplop di momen Muludan atau apa itu Dek? Muludan ya? Maulid Nabi ya? Yang kemarin ya. Di Maulid Nabi itu terima kasih dan itu semoga menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Selanjutnya kami tunggu terus infak sodakohnya itu untuk tadi penyelesaian pembangunan masjid kita agar lebih cepat selesai. Kemudian siswa kita ini Bapak Ibu orang tua semua di rumah setiap hari itu melaksanakan sholat duhur berjamaah ya, itu mereka di lapang panas-panasan, kasihan juga Neng. Betul Pak. Tapi yang Bapak salut dan luar biasa, pembina OSIS, kemudian guru-guru pembimbing dan para siswa tidak kenal lelah, tidak kenal panas, tidak kenal angin, begitu mereka melaksanakan sholat duhur berjamaah. Itu satu hal yang luar biasa, sesuai dengan moto 1 Kramat Mulya, next start hebat, memang betul-betul hebat ya siswanya. Jadi kalau masjid ini sudah selesai, Bapak membayangkan begini, mereka itu akan bisa melaksanakan sholat zuhur itu lebih nyaman ya, di tempat di masjid yang teduh begitu. Kemudian setiap hari Jumat sholat duha, yasinan juga mereka akan lebih tenang. Iya betul Pak. Jadi mudah-mudahan lah Bapak Ibu dermawan siapapun, kalaupun tidak dari Bapak Ibu langsung, barangkali ini saya punya nih kenalan pengusaha besar, bos besar, saya punya akses ke sana, mangga itu mohon dihubungi
bahwa sekolah kita sedang membangun masjid. Betul. Dengan cara apapun lah, saya mengajak kepada semuanya ya, agar pembangunan masjid ini bisa bisa cepat selesai. Amin. Itu program kita yang sedang hadapi. Dan yang terakhir, program yang Bapak laksanakan, yang ingin laksanakan itu kemarin, sekarang hari Sabtu ya. Hari Sabtu Pak. Kemarin hari Jumat, Bapak sudah mengundang Korwil, Kecamatan Keramat Mulia dan Jalaksana, juga Ketua K3 SSD Kecamatan Keramat Mulia. Ini dalam rangka konsolidasi eksternal. Kalau tadi dengan Bapak Ibu guru kita konsolidasi internal, dengan Korwil dan Ketua K3 SSD ini adalah konsolidasi eksternal. Ya. Bapak ingin membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder utamanya SD yang berada di wilayah SMP Negeri 1 Keramat Mulia. Bapak kemarin sudah ngobrol rancangan kegiatannya seperti apa, dan nanti insya Allah pada tanggal 9 November Bapak akan mengundang seluruh kepala sekolah dan guru kelas 6 SD sewilayah SMP 1 Keramat Mulia. Ingin Bapak kumpulkan nanti di satu tempat, selain memperkenalkan diri tentunya memaparkan program. Satu hal yang ingin Bapak capai dari hasil pemotretan di sekolah ini, Bapak ingin meningkatkan jumlah siswa. Ya. Di tahun yang akan datang itu, karena faktanya sekarang 2 tahun terakhir SMP Negeri 1 Keramat Mulia mengalami satu degradasi, ya, penurunan dari jumlah siswa. Yang tadinya Bapak dengar dari formasi 999, sekarang menjadi 779. Ini satu keadaan yang memang sangat mengkhawatirkan, dan Bapak tidak bisa melangkah atau bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekan dari dalam, yang tadi konsolidasi internal sudah Bapak laksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang justru ini kuncinya adalah konsolidasi eksternal, dukungan dari seluruh SD-SD yang berada di wilayah kita. Makanya melalui tayangan ini Bapak menghimbau kepada orang tua siswa kelas 7, 8, 9, terima kasih atas kepercayaannya ke sekolah ini, dan juga Bapak harapkan bisa mengajak. Pamannya Denoval kelas berapa sekarang? Kelas 8 ya? Nah, kelas 8. Denoval punya saudara nih, yang umpamanya kelas 6 gitu ya. Atau punya tetangga yang anaknya kelas 6. Tolong itu diajak ya deh, untuk sekolah di SMP Negeri 1 Keramat Mulia. Jadi Bapak Ibu pun sama. Bapak Ibu seluruh orang tua siswa yang ada sekarang, yang punya tetangga, saudara yang siswanya kelas 6, melalui tayangan ini saya mengajak, marilah siswa-siswa kelas 6 itu untuk melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Keramat Mulia. Insya Allah kami semua sekarang terlepas dari perjalanan kemarin seperti apa, kami ingin memberikan layanan yang terbaik nih. Mudah-mudahan nanti target Bapak tidak muluk-muluk ya, formasi kalau nanti kelas 9 lulus kan, berarti tinggal kelas 8, 9 itu 7, 7 ya. Ingin minimal 8 kelas itu tercapai, itu aja sih. Jadi dari 7, 7, 9 nanti kelas 9 lulus menjadi 8, 7, 7. Mudah-mudahan ya. Jadi jangan sampai 7, 7, 7. Apalagi kalau 6, 7, 7, wah satu hal yang mengkhawatirkan kan. Jadi tolonglah. Kalau bukan kita yang membesarkan, ya siapa lagi? Begitu betul, kan? Betul. Dan kalau bukan sekarang, ya kapan lagi kan? Begitu ya. Ayo kita Bismillah ya. Bismillah, untuk memajukan SMP Negeri 1 Keramat Mulia. Jadikan SMP Negeri 1 Keramat Mulia Neksat hebat ini memang betul-betul hebat. Iya betul Pak ya. Semoga grafiknya naik ya Pak ya yang sekarang ya, betul ya. Amin. Termasuk yang masjid, aduh, masya Allah itu sudah ada hadisnya bahkan ya Pak ya, barang siapa yang menginfakkan rezekinya, ada pahala yang menanti di surga nanti begitu kan ya. Itu dia tadi program-program dari Bapak, ada baik dari internal dan juga eksternal, jadi semuanya bersinergi begitu ya. Semoga itu bisa lancar jaya. Pak, harapannya nih Pak, harapan untuk sekolah kita seperti apa Pak?
Ya mengenai harapan tentu tadi sedikit sudah Bapak singgung ya. Ke depan Bapak ingin SMP Negeri 1 Keramat Mulia ini lebih maju lagi. Yang sekarang sudah maju bisa lebih maju lagi. Begitu kan. Apalagi SMP 1 Keramat Mulia kan seiring perjalanan pernah menyandang predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional, kemudian juga sekolah sehat. Ini satu prestasi yang luar biasa yang tidak mudah diperoleh. Betul. Gitu kan. Ya. Dan Bapak kepada Bapak Ibu guru sudah sampaikan. Dan sekarang saatnya kepada orang tua siswa ya. Semua. Bahwa predikat sekolah adiwiyata nasional maupun sekolah sehat ini tidak berhenti ketika penilaian ini berakhir. Ya. Bukan berarti bahwa setelah selesai penilaian selesailah sudah program ini gitu kan, enggak ya. Betul. Jadi Bapak berpikir bahwa sekolah sehat, sekolah adiwiyata ini yang sudah disematkan oleh pemerintah predikat itu melalui sertifikat yang ada. Sertifikat yang nempel di tembok itu merupakan saksi bisu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Sampai kapan? Sampai sekolah ini terus berdiri gitu kan. Sampai kapanpun itu selama sertifikat itu ada ya harus tetap kita pertanggungjawabkan sampai kapanpun selama sekolah ini berdiri. Karena sertifikat itu tadi saksi bisu yang harus kita pertanggungjawabkan. Meraih predikat sekolah adiwiyata apalagi tingkat nasional dan sekolah sehat itu bukan satu proses yang gampang, itu berat ya. Betul. Tapi mempertahankan predikat itu kan justru itu yang jauh lebih berat, gitu. Karena godaannya macam-macam kan. Betul. Sikap malas dari kita untuk menjaga kebersihan kan, sikap malas untuk menjaga keindahan, kerapihan dan sebagainya, itulah yang akan meluluh lantakan keberadaan dari sekolah adiwiyata dan sekolah sehat ini. Inilah yang dikatakan lebih berat. Tapi meskipun demikian, ayo sekarang kita kembali bangkit untuk tetap bisa mempertahankan predikat itu agar siapapun nanti mereka yang datang ke sini, mau orang tua siswa ataupun tamu-tamu dari dinas dari manapun, ketika mendengar bahwa SMP 1 Keramat Mulia ini sebagai sekolah adiwiyata nasional atau sekolah sehat, mereka akan bilang, oh pantas bahwa ini adalah sekolah adiwiyata nasional. Oh pantas ini adalah sekolah sehat. Bapak inginnya begitu. Jadi jangan sampai mereka yang masuk ke sini katanya adiwiyata, ya kan? Ya, kok betul, begini, Pak, betul. begini. Katanya sekolah sehat. Kok begini. Jadi jangan sampai begitu. Jangan sampai ada ekornya ya Pak ya. Jadi begitu. Pas begitu mereka masuk, luar biasa. Oh pantas adiwiyata. Betul. Jadi kita punya kebanggaan tersendiri. Ingin Bapak seperti itu, gitu kan harapannya. Yaitu Bapak mengajak kepada semua yang ada di dalam ini, termasuk kepada seluruh siswa. Pernah kan ingat ya? Bapak itu pernah ngomong di waktu mengawali pembina upacara. Bapak Ibu pemirsa siapapun yang mendengar atau ya menonton tayangan ini, bahwa moto dari SMP Negeri 1 Keramat Mulia ini adalah Neksat hebat ya. Neksatnya itu mungkin singkat dari Negeri Keramat 1 ya, hebat. Hebat itu singkatan. H-nya hijau, E-nya apa? Elok. E-nya elok ya. B-nya apa? Bersih. A-nya agamis, T-nya tauladan. Ya. Bapak pernah berbicara waktu itu. Kalau untuk menuju elok, mungkin dengan melihat fakta yang ada ditambah kemarau panjang, ya kita agak jauh lah. Tapi Bapak ingin huruf H aja, H juga sebetulnya hijau agak berat juga. Ya, kita umpamanya banyak menanam nih, harus banyak juga kita menyiram kan. Akhirnya boro-boro buat nyiram, buat mandi aja tadi sini ngobrol, ya kan? Mengalami kekeringan Pak saya Pak. Di satu daerah ada yang sumurnya sampai kekeringan, mandi aja sampai ngungsi kan, krisis air. Jadi Betul. Bapak berpikir untuk hijau juga kita hijaunya yang ada aja dulu pertahankan. Betul. Meskipun tidak membuat lebih hijau. Tapi Bapak ingin bersih saja dulu. Sekolah itu kan begitu.
Pokoknya Bapak ingin sekolah ini bersih dan rapi. Itu aja dulu. Dan alhamdulillah SMP Negeri 1 Keramat Mulia sekarang lebih bersih lagi, lebih rapi lagi kan. Yang kita lihat seperti itu. Agamis tentu tetap kita pertahankan, teladan. Nah ini sekaligus saja ya Neng ya. Boleh Pak. Jadi teladan itu contoh bahwa seluruh siswa yang ada di sini harus menjadi teladan. Ya kalaupun tidak untuk yang lain, minimal untuk dirinya sendiri. Betul. Saya pernah memberikan amanat pada upacara waktu itu. Jadilah kalian siswa yang berprestasi, itu kan? Siswa yang dapat mengharumkan nama SMP Negeri 1 Keramat Mulia. Siswa yang dapat bisa atau ya, siswa yang bisa atau mampu mengibarkan panji kebesaran SMP Negeri 1 Keramat Mulia. Nah bagaimana Pak kalau saya tidak bisa berprestasi? Akademis saya nggak bisa berprestasi karena biasa-biasa aja. Non akademis juga nggak bisa. Ya jadilah siswa yang biasa-biasa saja. Kan Bapak pernah bilang gitu. Betul. Ya. Jadi jangan sampai siswa SMP Negeri 1 Keramat Mulia kita baik secara akademis maupun non akademis tidak bisa berprestasi, malah melakukan satu hal yang dapat merusak nama baik sekolah. Aduh, jangan sampai. Betul. Jadi kalau seperti itu kan repot juga. Minimal ia tidak melakukan satu hal yang dapat merusak nama baik sekolah. Itu aja lah. Iya betul. Dan tentunya kita sekarang sudah sepakat, sudah bertekad bahwa di sekolah ini punya peraturan yang harus taati, tata tertib yang harus dipatuhi, dan kita ingin menegakkan aturan itu. Satu kali dia melanggar, kita buat perjanjian. Kalau melanggar lagi ya mungkin resikonya silahkan pilih sekolah yang lebih sesuai menurut yang bersangkutan. Jadi sekolah bersikap tegas ya Pak ya terhadap itu ya. Kita tegasnya secara aturan loh. Betul. Jadi Bapak tidak mau ketegasan kita secara fisik. Iya. Enggak. Tapi kita secara aturan dengan rambu-rambu regulasi yang ada. Betul. Itu ya. Betul. Ya, jadi siap. harapan Bapak begitu, semoga ini seiring sejalan dengan semuanya, kepercayaan masyarakat meningkat. Karena begini Neng, ketika Bapak di beberapa sekolah pun, kenapa umpamanya ada perkembangan siswa yang signifikan? Karena kuncinya kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat percaya dengan sekolah tersebut, maka dia akan menitipkan anaknya di sekolah itu. Contoh kecil dengan tidak menyebutkan nama lah. Skala favorit umpamanya meskipun dia swasta harus bayar mahal gitu kan. Awal-awal aja harus mengeluarkan uang sekian gitu. Tapi orang tua siswa siap. Iya. Mereka siap, oke saya bayar. Meskipun dengan biaya yang mahal. Kenapa? Karena mereka percaya. Iya. Karena betul. mereka percaya bahwa proses pendidikan di lembaga pendidikan itu bagus. Dan ini yang harus kita jaga dan sekarang lagi kita tumbuhkan. Betul. Makanya Bapak menjadi satu tanda tanya besar bagi Bapak. Perjalanan 2 tahun ini kenapa? Kok yang semuanya serba gratis kan? Gratis kan di sini? Gratis. Adek, Ya, Nova, gratis ya? Enggak ada SPP kan? Nggak ada. Uang tahunan? Nggak ada. Enggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya kecuali kalau sumbangan mungkin ya, seperti kayak kemarin buat masjid ya. Iya. Kalau nyumbang kan seikhlasnya ya. Iya. Ada yang memaksa enggak? Nggak ada. Enggak ada ya. Iya. Enggak ada. Kecuali sumbangan lah seikhlasnya. Kita semuanya yang sudah serba gratis, kenapa enggak mau gitu kan? Jadi ada sesuatu yang kurang pas. Ada apa sebetulnya? Itulah yang sedang kita gali. Ya mudah-mudahan tadi ke depan harapan kita jangan 7 lagi lah Neng. Kita berusaha keras. Ya minimal 8 lah. Ya. Jadi formasinya supaya 8, 7, 7. Harapan Bapak begitu. Tidak muluk-muluk lah. Tidak muluk-muluk. Iya, oke. Itu dia tadi harapan dari Bapak, luar biasa banget ya. Ini saya masih ingat banget rapat awal tahun ya, rapat awal tahun. Rapat pertama Bapak juga membicarakan hal yang sama begitu, dan ini sudah mulai terlihat progresnya, bahkan mungkin sudah dirasakan oleh murid-murid depan kelas dan lain sebagainya, itu sudah sangat bersih, sudah terlihat gitu ya, sesuai dengan harapan Bapak. Luar biasa Pak. Bapak, ini Noval ada yang mau ditanyakan satu lagi. Boleh. Nih katanya nih.
Tentang apa? Pak, Noval dan kawan-kawan sempat resah dengan kasus bullying yang sedang merak terjadi di kalangan anak sekolah. Bahkan orang tua Noval sendiri pun sempat khawatir dengan hal ini. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait kasus bullying ini dan pencegahan agar ini tidak terjadi di sekolah kita, Pak? Terima kasih, Dek. Satu pertanyaan yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena ini pertanyaan sifatnya up to date. Pertanyaan yang kekinian, begitu ya. Memang satu kata tentang bullying ini sekarang kembali mencuat. Bapak juga secara pribadi merasa prihatin ya melihat beberapa tayangan di televisi betapa bullying ini terjadi di mana-mana, di setiap level atau tingkatan sekolah, tidak hanya di sekolah sebetulnya. Ini terjadi di mana-mana, di lingkungan kerja dan sebagainya pun itu pernah terjadi. Kita tidak akan melebar kemana-mana pembicaraan tentang bullying ini, dan kita tentu akan berbicara koridor di sekolah kita. Apa yang tadi dikhawatirkan oleh Denoval, kemudian orang tuanya, tentu ini juga samalah. Bapak yakin menjadi satu kekhawatiran seluruh orang tua siswa dan tentu kekhawatiran kita semua. Karena bullying ini satu sikap atau tindakan ya. Jadi kita harus kenali dulu sih. Harus tahu dulu apa sih sebetulnya bullying itu, kan begitu. Jadi jangan sampai nyebut bullying dengan kita tidak tahu arti dan makna dari bullying itu sendiri apa. Jadi bullying itu, ini sedikit Bapak berikan gambaran ya. Bullying itu adalah satu tindakan ya, tindak kekerasan itu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mengintimidasi atau bahkan mungkin mencederai orang yang lain yang dianggap ya lebih lemah, lebih rendah. Jadi dari yang kuat ke yang lemah, dari yang tinggi ke yang rendah, mohon maaf, dari yang merasa pintar mungkin ke yang kurang pintar, dari yang secara ekonominya mampu ke yang secara ekonominya tidak mampu, dari yang merasa fisiknya lebih hebat ke yang tidak hebat, kan begitu. Tapi semua itu tujuannya adalah untuk mencederai, untuk melukai, baik secara fisik maupun psikologis. Nih, ya. Karena bullying ini ada beberapa macam. Ada bullying yang sifatnya fisik, physical bullying. Bapak pernah kan di upacara yang menjelaskan? Physical bullying itu adalah tindak kekerasan secara fisik. Umpamanya menendang, memukul, menampar, itu kan. Yang sifatnya menyakiti secara fisik. Kemudian yang kedua ada juga bullying verbal. Bullying yang sifatnya dengan kata-kata, mengata-ngatai orang kan, mengejek dengan lisan, wah bahwa si A ini begini dengan kata-kata yang tidak pantas, itu juga bullying. Kalau itu meskipun secara fisik tidak sakit, tapi secara psikologis mereka akan jatuh, akan merasa dihinakan, direndahkan dan sebagainya. Kemudian ada juga bullying yang sifatnya sosial, artinya dari sekelompok orang ini, kelompok mayoritas ke kelompok minoritas, itu juga sering terjadi. Kemudian bullying di dunia maya, ya melalui chat itu kan, ada intimidasi, ancaman melalui chatting-chatting. Karena fakta ini sering terjadi juga, anak terjadi tawuran, terjadi penindasan, tindak kekerasan melalui chattingan itu. Makanya hati-hatilah menggunakan sarana media. Ya, ada nanti ke depan lah, ada yang namanya 4 pilar literasi digital itu seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya, selain tadi dari kelompok mayoritas ke kelompok minoritas, ada juga bullying yang sifatnya finansial, pemelakan. Itu juga sama. Umpamanya dari orang yang kuat dari kelas 9, Bapak yakinlah di SMP 1 Karamat Mulia tidak ada dan tidak boleh terjadi ya. Karena merasa badannya lebih besar, dia umpamanya
minta secara paksa uang ke yang secara fisik badannya lebih kecil. Pokoknya kalau kamu tidak nyerahin uang kamu atau minta ke sini kamu 2.000, kalau enggak gua pukul, kalau enggak gua temenin umpamanya sebagainya. Pemalakan itu juga termasuk bullying deh. Jadi hati-hati ya. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Tentu kita semua, kepala sekolah, guru-guru, staf dan siapapun, satu, untuk jangan bosan-bosannya kita mensosialisasikan tentang bahaya bullying ini seperti apa. Kemudian yang kedua, pengawasan. Nah, ini ngait dengan pengawasan. Kita di sekolah terbatas, Neng. Pengawasan kita hanya diukur dari waktu mungkin jam 6:30 ya. Paling maksimal sampai jam 14, ataupun kalau ada itu ekskul, selebihnya di rumah. Bapak sudah bertekad dengan rekan-rekan yang lain bahwa pengawasan kita di sekolah akan lebih ketat. Tapi pengawasan kita di sekolah tidak akan ada artinya kalau tidak diikuti oleh pengawasan orang tua. Betul sekali. Ya kan, Dek? Makanya Bapak berpesan nih melalui tayangan ini, kalau jadwalnya sudah waktunya pulang. Ini siapapun ya, siswa kelas 7, 8, 9. Kalau waktunya pulang. Nah, ketika ada keterlambatan anak, ini Bapak Ibu orang tua semua ya, ketika ada keterlambatan, kok anak saya biasanya jam 2 sudah pulang nih, tapi sekarang sudah jam 4 belum pulang. Kalau ada WA wali kelas, nomor WA, silahkan WA ke wali kelasnya. Bu, anak saya namanya ini kok belum pulang. Artinya pengawasan itu dari kedua belah pihak. Betul. Oh, ternyata di sekolah ini sedang ekskul, kan jelas keberadaannya. Tapi ketika umpamanya orang tua menanyakan ke wali kelas, kok kenapa anak saya belum pulang, apakah di sekolah ada ekskul? Tidak ada, Bu. Orang tua mungkin akan segera mencari. Dan itulah sebagai salah satu bentuk antisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tadi ketika anak pulang nongkrong dan sebagainya, bisa saja mereka melakukan bullying kan ke yang lain pas lewat dan sebagainya. Jadi intinya pengawasan dari kita semua juga, termasuk orang tua, harus sepakat dan sepaket. Ya, sepakat dan sepaket, betul. Sepakat dan sepaket. Kemudian anak-anak juga harus tadi di bawah bimbingan Bapak Ibu guru, sibukkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, termasuk ini, Bapak luar biasa ini, yang ekskul multimedia, Bapak doakanlah semoga nanti ke depan kalian menjadi podcaster hebatnya. Amin. Di sini ada podcaster yang luar biasa ini, Neng Galuh. Bapak Ibu, ini ada Neng Galuh namanya, podcaster hebat. Beliau sebagai penyiar ya, Om Denny ya, penyiar juga katanya di beberapa stasiun radio. Ini luar biasa, nanti tolong ilmunya ditularkan nih. Siap, laksanakan. Podcaster hebat, kemudian kreator digital yang hebat, juga jadi YouTuber yang hebat, Dek. Betul. Ya, Bapak doakan. Karena zamannya memang sekarang sudah era digital. Betul, Pak. Jadi serbuan dari kemajuan teknologi digital ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Dan tidak bisa kita hindari. Cuman bagaimana caranya kita sekarang menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Betul sekali. Tentang bullying tadi begitu ya, deh. Kita semua sepakat bahwa di SMP Negeri 1 Keramat Mulia yang hebat ini tidak boleh terjadi. Caranya bagaimana? Tentu kita semua harus berjuang bersama-sama untuk mencegahnya. Munculkan rasa kasih sayang, rasa saling hormat menghormati di antara sesama teman, kemudian pengawasan yang ekstra baik dari Bapak Ibu guru dengan orang tua siswa di rumah. Kalau sinergitas itu sudah terjalin, insya Allah tidak akan terjadi. Betul. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sepakat dan sepaket gitu ya, Pak ya. Sepakat. Betul. Karena nggak bisa kalau dari satu arah aja ya, Pak ya. Harus dua-duanya begitu ya. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Iya, betul. Oke, itu tadi tentang program, profil juga. Bahkan tadi Naufal juga sudah bertanya-tanya tentang kata-kata Bapak ini up to date begitu ya. Kasus yang mungkin sudah diresahkan oleh semua orang begitu ya, Pak ya. Karena memang dikit-dikit jarinya cyberbullying, dikit-dikit merasa bahwa bisa mengintimidasi orang lain gitu, bahaya banget ya. Tapi kita insya Allah ya Pak ya, sekolah kita jauh ya Pak ya dari kata bullying ya Pak. Satu hal lagi Neng, ini Bapak himbau kepada seluruh siswa ya, dalam rangka kita pencegahan, siapapun di antara kalian
siswa-siswa SMP Negeri 1 Kramat Mulia ya, kalau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, baik secara fisik maupun psikologis, seperti yang tadi Bapak contohkan gitu ya, segeralah kalian lapor ke wali kelas atau ke pembina OSIS, bentuk perlakuan apa yang kalian terima, yang kalian rasa tidak mengenakan itu. Ini dalam rangka apa namanya? Kita melakukan pencegahan. Betul. Sedini mungkin ya. Jadi jangan dibiarkan. Sekecil apapun mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, segera laporan. Segera laporkan. Betul. Dan insya Allah kita sudah mendeklarasikan bahwa SMP Negeri 1 Kramat Mulia adalah sekolah yang anti bullying. Anti bullying, yes. Insya Allah siapapun minoritas juga, mohon maaf dengan segala hormat, sekolah di SMP Negeri 1 Kramat Mulia akan aman. Aman, sentosa begitu ya. Oke deh, aduh nggak kerasa banget nih pertanyaan-pertanyaan sudah dikasih ke Bapak ini, dan luar biasa jawabannya juga sesuai dengan yang diharapkan kita semua. Sesuai dengan awal tadi di opening, kita mengharapkan insight-insight baru dari Bapak yang fresh, dan ternyata benar dapat sesuatu yang baru dan fresh bisa dinikmati oleh semuanya begitu ya. Bapak terima kasih banyak Pak, sehat selalu, terima kasih sudah hadir di acara ini. Sama-sama Neng. Dan semoga program simpati ini terus berlanjut. Nah itu yang mau ditekankan. Dan insya Allah nanti akan terjadwal. Om Denny nanti kita jadwalkan ya. Pokoknya siapapun itu harus tampil di sini. Iya, ini Bapak bukan akhir ya Pak ya. Program simpati. Nah, ini bukan akhir. Bukan akhir. Justru ini awal. Ini awal. Apa tadi simpati itu? Silaturahmi melalui perangkat teknologi informasi. Itu ya. Oke Dewa, jadi ini diawali oleh Bapak, kita nantikan episode-episode berikutnya. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas sama-sama, waktunya, sehat selalu. Semoga amin. kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, begitu ya. Amin. Nah Bu, sekali lagi Noval mau ngingetin nih Bu, untuk semuanya jangan lupa klik like, comment, share, and juga subscribe. Juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan program lainnya dari channel kita, dan supaya kita jadi tambah semangat untuk berkreasi dalam berkarya. Amin. Follow juga Instagram kita di @smpn1kramatmulia, karena di situ juga kita rajin update tentang kegiatan dan informasi di sekolah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses ya untuk semuanya. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas dukungannya juga ya. Follow terus semua sosial media kita karena kita bakal update terus di situ ya, baik dari Instagram, apalagi YouTube channel ya. YouTube channel kita tuh banyak sekali programnya, dan ini salah satu programnya yang luar biasa, yaitu Nextpod Podcast ya. Oke deh, saatnya waktunya kita pamit undur diri dulu dari Nextpod di episode ini, tapi tenang aja, kita nanti akan bertemu lagi di episode-episode lainnya. Yang kata Bapak bilang ini bukan akhir, tapi ini adalah awal begitu ya Pak ya. Terima kasih juga untuk semua kru yang bertugas. Bertemu lagi di episode Nextpod lainnya ya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. See you and goodbye.